Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga bisa menjalankan rutinitas bagian kita, yaitu mengkaji salah satu kitab Al-Akhlaqul Al-Qur'aniyah. Semoga kita menjadi penghafal Al-Quran dan memiliki akhlak seperti akhlak yang ada dalam Al-Quran. Kedua kalinya salawat serta salam atas junjungan alam Nabi besar kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat dengan wasilah perantara, salah satunya adalah menghafal Al-Quran, karena beliau bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita sekarang, yaitu halaman 31. Kaifa yakunu tawazun? Kaifa yakunu tawazun? Apa artinya kaifa? Bagaimana yakunu menjadi tawazun? Tawazun itu keseimbangan. Artinya bagaimana keseimbangan itu bisa terjadi. Tapi sebelumnya kita jelaskan yang kemarin, tawazun, pembahasan yang kemarin adalah keseimbangan, bagaimana kita menggabungkan antara akhlak yang bagus dan interaksi yang bagus bersama orang lain. Itu yang kemarin, tawazun fi ta'amul ma'al akharin. Sekarang bagaimana kita bisa menjadi orang yang seimbang di masyarakat dimanapun dan kapanpun kita berada. Kaifa, bagaimana yakunu menjadi atawazun, menjadi seimbang, atau bagaimana seimbang itu bisa terjadi. Ihris ala, ihris ala, ihris itu semangatlah, ala, atas, antakuna, kamu menjadi latifan, lembut atau ramah. Ihris ala, semangatlah, antakuna, kamu menjadi latifan, latifan lembut. Ma'al jami, bersama, bersama al jami, semua orang. Lakin akan tetapi, jangan, tasmah, membiarkan. Tasmah itu kamu membiarkan, atau la tasmah, kamu mengizinkan, li ahadin, untuk satu orang, untuk seseorang, bi an yatajawaza, untuk melampaui. Yatajawaz itu melampaui atau melewati. Hudud al-ihtiram, hudud, batasan-batasan, al-ihtiram, memuliakan. Jangan sampai melewati batas-batas al-ihtiram, melewati batas-batas dia dalam memberikan penghormatan, ma'aka, bersamamu. Kun mutawadhi'an, kun, jadilah, mutawadhi'an, mutawadhi'an, orang yang rendah hati. Tawadhu itu artinya rendah hati. Walakin, dan akan tetapi, la tasmahu, la tasmah, jangan, ingat tasmah kalau udah ditulis di atas, jangan lagi diterjemah di bawah. La tasmah, kamu, la, jangan, tasmah, kamu mengizinkan atau membolehkan atau membiarkan, li ahadin, untuk seseorang, an yuqallila. Qalil itu artinya qalil sedikit. Ya, qalil mengurangi, atau di sini meremehkan. An yuqallila, meremehkan, atau arti aslinya itu menyedikitkan. Qalil itu sedikit. Yuqallil
menyedikitkan atau meremehkan. Min dari sya'nika urusanmu atau keadaanmu. Sya'nun urusan atau keadaan atau perihal. Atau min dari sya'niddin. Sya'ni min sya'niddin urusan agama. Alladhi din agama. Alladhi yang tahmilu kamu bawa atau kamu anut. Hamala itu artinya membawa. Kuwatuk kekuatanmu, kuwatuka kekuatanmu, laisat bukan fi di gilzatil qaul, gilzatil qaul, kekerasan qaul, kekerasan bicara. Kekuatanmu bukan di dalam kekerasan kamu dalam berbicara. Bal akan tetapi fi di tabatil mauqif, tabat tetap, mauqif sikap. Kedua, ij'al jadikanlah qiyamaka nilai-nilaimu al-islamiyah, nilai-nilai keislamanmu. Hiyal mi'yar, hiya adalah mi'yar, standar atau mi'yar itu ukuran. Jadikan nilai-nilai keislaman kita sebagai standar atau ukuran. Fi di jami'i semua, alaqatika di semua hubunganmu dengan siapapun. Islam itu menjadi standar atau menjadi undang-undang. Bukan rasa enak gak enak, bukan pikiran kita, tapi Islam jadi standar. Allah ridho atau enggak, Allah senang atau enggak, itu menjadi standar. Fala tamilu, fala maka jangan, tamilu condong atau cenderung, fala tamilu maka fala itu maka jangan, tamilu kamu condong atau cenderung, ilal ifrat ke ifrat melampaui batas atau berlebihan. Ifrat itu melampaui batas atau berlebihan. Fil infitah berlebihan di dalam keterbukaan. Artinya jangan terlalu cenderung terlalu terbuka. Fil infitah di dalam keterbukaan. Alladhi yang yudayyi al-huwiyah. Alladhi yang yudayyi menghilangkan al-huwiyah, identitas kita atau kepribadian. Al-huwiyah itu identitas. Doa hilang, doya'a menghilangkan. Wala ila dan jangan ila iglaq, dan jangan ke al-iglaq ketertutupan. Al-mufrid yang berlebihan. Al-iglaq al-mufrid. Al-ifrat itu berlebihan, al-mufrid juga berlebihan. Ilal iglaq jangan terlalu berlebihan di dalam menutup diri. Alladzi yang yunaffirun nas, nafara yunaffiru membuat orang menjadi kabur. Nafara yunaffiru membuat orang menjadi jauh. Yunaffirun nas karena kita menutup diri, orang menjadi tidak mau dekat. Terus kun jadilah ijtimaiyan sosialisasi, seorang yang bersosialisasi, orang yang bermasyarakat, nafi'an yang bermanfaat. Ijtimaiyan itu pribadi sosial, karena ijtima perkumpulan,
Ijtima itu mujtama juga masyarakat, artinya ijtimaiyan artinya pribadi sosial nafi'an yang bermanfaat. Walakin akan tetapi fi itari di dalam itar itu ranah atau daerah atau bingkai, arti aslinya bingkai. Fi itari ma yurdillah, apa-apa yang Allah ridhai. Apa-apa yurdi meridhai Allah, apa-apa yang Allah ridhai. Ketika kita belajar, usahakan satu mufradat tahu artinya. Satu mufradat tahu maknanya, tahu mufradatnya. Baru kita masuk ke dalam pemahaman. Minimal tahu satu mufradat. Karena mufradat itu ya takarrar, berulang-ulang. Paham? Artinya di sini di samping kita belajar akhlak, kita juga bisa dapat bahasa Arabnya, dapat mufradatnya. Makanya kalau udah antum terjemah ke dalam bahasa Indonesia per katanya, jangan lupa juga dihafalkan. Kenapa? Karena kata-katanya terulang-ulang terus. Ini sekarang bab tawazun, keseimbangan, kemarin sudah dibahas pertemuan yang kemarin. At-tawazun fit ta'amul ma'al akharin, sehingga terjemahnya tidak terulang-ulang. Nah, sekarang sebagai seorang penjelasannya, kaifa yakunu tawazun? Bagaimana kita menjadi orang seimbang? Apa itu orang seimbang? Dia yang bisa mengumpulkan antara berakhlak sama manusia dengan baik dan berakhlak sama Allah dengan baik tanpa mengurangi batas-batas agama. Karena yang namanya penghafal Al-Qur'an itu orang yang mulia, harus tahu batasannya sama manusia, tapi jangan keterlaluan sampai tidak mau bergaul. Dan harus tahu batasannya kepada Allah, sehingga jangan meremehkan agama walaupun sudah menghafal Al-Qur'an. Nah, bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang seimbang dimanapun dan kapanpun? Karena di hadis sebelumnya, orang yang bagus akhlaknya, perangainya bagus, akhlaknya bagus, sama siapapun, itu kadang melebihi pahala orang yang puasa dan orang yang berdiri sholat. Artinya orang yang beribadah dan orang yang berpuasa, walaupun banyak pahalanya, terkadang akhlak yang luar biasa itu bisa mengalahkan keduanya. Kenapa? Karena sholat untuk pribadi, sholat untuk diri sendiri, puasa untuk diri sendiri. Tapi ketika kita bermanfaat, kita masuk ke dalam ranah hadis baginda Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Kapan itu? Ketika kita memiliki akhlak yang bagus. Makanya salah satu yang harus ditanamkan seorang menghafal Al-Quran adalah bagaimana dia menjadi dan memiliki akhlak yang bagus dimanapun dan kapanpun. Sehingga apa? Orang mau belajar Al-Quran. Sehingga apa? Orang termotivasi dengannya. Tapi dengan selalu memikirkan batasan-batasan. Jangan ketika kita loyal sama teman ngajak telat sholat kita mau, teman ngajak melanggar kita mau, nggak boleh. Kita artinya seimbang. Sama teman itu kita loyal, sama teman itu kita ramah, sama masyarakat itu kita enak. Cuma ketika diajak judi jangan ikut. Ketika diajak sesuatu yang jelek jangan ikut. Tetap kita berbuat baik sama mereka, tetap kita ramah sama mereka, tapi tetap dalam rambu-rambu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ridha Allah itu nomor satu. Tapi jangan juga gara-gara kita ridha Allah, kita nggak mau sama manusia, jangan juga kayak gitu. Artinya apa? Menganggap diri sok suci karena menghafal Al-Quran, sok suci karena kita sering sedekah, sok suci karena kita sering sholat. Jangan juga. Kenapa? Karena muamalah, interaksi itu adalah kesempatan kita untuk memberikan dakwah, mengajak. Dan yang paling bagus di dalam berinteraksi adalah dengan interaksi dengan perbuatan, bukan dengan perkataan. Ketika kita pulang, jangan suruh orang untuk sholat berjamaah dan untuk sholat ke masjid. Jangan. Karena mungkin mereka lebih paham daripada kita tentang dalilnya. Coba mereka karena kesibukan dan lain sebagainya. Tapi perlihatkan kita sering sholat berjamaah. Perlihatkan kita sering ke masjid. Artinya dakwahnya dengan apa? Dengan perbuatan.
bukan hanya dengan perkataan. Oleh sebab itu, kalau ingin merubah dunia, yang harus kita rubah adalah diri kita sendiri. Ingin merubah keluarga kita, ingin merubah adik, kakak, keluarga yang ada di depan, jangan banyak omong. Cukup perlihatkan, jadilah yang terbaik. Walaupun mereka nggak berbuat baik, walaupun nggak berbuat baik sama kita, makanya kata Rasulullah, ahsin ila man asaa ilaik, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Dia berbuat baik jelek, nggak apa-apa. Kenapa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan baik sekecil apapun akan kita tanggung, akan kita lihat hasilnya. Dan sejelek apapun perbuatan kita akan kita lihat juga. Artinya bukan masalahnya apa yang mereka perbuat sama kita, bukan masalah apa yang mereka berikan kepada kita. Tapi yang jadi masalah, yang jadi persoalan adalah apa yang sudah kita berikan kepada mereka. Mereka berbuat baik, apakah kita berbuat baik? Ya kan, ketika mereka memberikan kita uang, memberikan kita kebaikan, yang ditulis bukan kita, tapi mereka. Tapi ketika kita balas dengan kebaikan, nah baru ditulis ke catatan kebaikan. Ketika yang ditulis kita melakukan sesuatu kejelekan, maka yang ditulis juga sesuatu kejelekan. Oleh sebab itu, jangan tanyakan apa yang mereka perbuat, apa yang dia perbuat, tapi apa yang saya atau apa yang kita lakukan. Karena kita udah hafal, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dengan irama yang luar biasa, dengan fasihnya. Cuma dalam kehidupan sehari-hari melanggar. Dalam kehidupan sehari-hari mentalnya mental mau menerima, tidak mau memberi, tidak mau berjuang. Padahal dia tahu sekecil apapun kebaikan dan sekecil apapun keburukan akan dilihat. Oleh sebab itu, apa pelajarannya? Jadilah orang yang terbaik dimanapun dan kapanpun kita berada. Jadilah adik yang terbaik untuk kakak. Jadilah kakak yang terbaik untuk adik. Jadilah anak yang terbaik untuk orang tua. Kenapa? Karena birru abaakum tabirrukum abna'ukum. Kalau kita berbuat baik kepada ibu bapak, besok ketika kita sudah dewasa, nikah dan punya anak, anak kita juga akan berbuat baik kepada kita tanpa kita suruh. Tanpa dia harus S1, S2, S3 akan taat sama kita. Kenapa? Karena kita bibitnya, kita sudah menanam menjadi orang yang berbakti kepada orang tua. Kalau kita sekarang nakal, jangan salahkan besok anak-anak kita nakal. Kalau kita rajin, insya Allah besok anak-anak kita rajin. Kenapa? Karena apa yang kita tanam itulah yang kita petik. Apa yang kita tanam itulah yang kita petik. Sama kalau kita berbuat baik sama teman, pasti dia berbuat baik sama kita. Tapi Ustaz, kita udah berbuat baik sama dia, tapi dia nggak berbuat baik sama kita, nggak apa-apa. Karena kita mencari keutamaan, mencari pahala dari Allah. Manusia terlalu miskin untuk kita mencari pujian darinya. Manusia nggak punya apa-apa untuk kita mencari pemberian darinya. Sebab Allah punya apa? Allah punya dunia sama seisinya. Allah punya kekayaan semuanya. Allah punya kesehatan semuanya. Udah Nabi bilang, sebelum kita lahir, Allah udah mengurus dunia ini. Sebelum kita lahir. Setelah kita meninggal juga, Allah akan tetap mengurus dunia ini. Gak ada urusannya sama kita. Tapi kita bersyukur. Artinya, saking kayanya Allah. Jangan pernah berharap kepada manusia. Karena manusia sama kayak kita. Punya susah, punya masalah. Berharaplah sama yang gak punya kesusahan, gak punya masalah. Siapa? Allah. Yang memberikan kesusahan semuanya Allah, memberikan kebahagiaan semuanya kepada Allah. Carilah ke sana. Sehingga apa yang terjadi? Kita berbuat baik, ihris ala an takuna latifan ma'al jami. Ke sama semua orang kita ramah. Dia anak kecil lebih kecil dari kita. Ketika dia lebih kecil, kita akan berpikir ini anak kecil umurnya 13, 14, mungkin belum balik. Sehingga apa yang terjadi? Mungkin kejelekannya lebih sedikit daripada saya yang umur 15 atau 17. Anak umur 13. Kita umur 17 atau 20. Artinya dosa mereka lebih sedikit. Sehingga kita tetap menghormati dan tetap ramah kepada mereka. Dia lebih tua umurnya dari kita. Umur saya 17, umur saya 18. Tapi teman saya umurnya 25. Walaupun dia kurang keilmuannya,
kurang ekonominya. Tapi ingat, umur 25 artinya mereka sudah beribadah di dunia ini 25 tahun lebih dulu daripada kita yang umur 17. Sehingga kita tancapkan prinsip ini dalam hati kita, dalam pikiran kita. Ketika kita bertemu dengan anak kecil, kita akan menghormati, kita akan sayangi, karena dosanya lebih dikit daripada kita. Ketika kita bertemu dengan orang yang umurnya lebih tua dari kita, walaupun rambutnya pakai semir warna merah, kuning, hijau, tetap akan kita hormati. Kenapa? Karena dia lebih lama sujudnya daripada kita. Ihris, semangat, berjuang. Ala antakuna latifan, ramah atau lemah lembut kepada siapapun dan dimanapun, tanpa melihat status sosialnya. Gak harus anak pejabat, walaupun orang biasa, tetap kita hormati. Karena tujuan kita menghormati untuk apa? Untuk membawa amanah Al-Quran. Karena ingat, orang itu akan melihat adalah bukan hafalannya, bukan orangnya, tapi perbuatannya. Dia ustaz, tapi melanggar syariat. Na'udzubillah min dzalik. Dia menghafal Al-Quran, tapi tidak sholat. Na'udzubillah min dzalik. Dia menghafal Al-Quran, tapi chat-chatan atau boncengan sama perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga apa yang terjadi? Biasa aja dan sehingga orang nggak ada yang mau mondok. Orang nggak mau dekat sama Islam. Kenapa? Mondok sama nggak mondok sama aja. Pulang-pulang pacaran. Mondok sama nggak mondok sama aja. Pulang-pulang boncengan. Mondok sama nggak mondok sama aja. Pulang-pulang juga nggak sholat. Mondok sama, sehingga apa yang terjadi? Mereka membenarkan diri mereka, kesalahan mereka. Gara-gara apa? Gara-gara kita menghafal Al-Quran, tidak mau mengamalkan apa yang sudah dihafal. Oleh sebab itu, pondok ini sebenarnya untuk membentuk karakter. Kalau di dalam pondok saja yang lingkungannya luar biasa, penuh dengan keislamian, sholatnya teratur, waktu bangunnya teratur, istirahatnya teratur, kita nggak bisa menjadi baik, apalagi di luar. Di luar tidak ada yang akan mengajak kita sholat. Malah kita yang dituntut untuk mengajak mereka. Karena kita yang sudah ada di pondok pesantren. Di luar nggak ada yang menyuruh kita ngaji, nggak ada yang mustor hafalan, nggak ada yang ngajak kita berbahasa Arab. Siapa yang mau ngomong bahasa Arab di luar? Makanya mumpung di sini, tanamkan dalam pikiran, mumpung masih di pondok, maksimalkan bahasa Arabnya. Mumpung masih di pondok, maksimalkan perjuangannya. Mumpung. Pada waktu terus berlalu, waktu terus berjalan. Jadilah orang yang baik, bermanfaat. Bermanfaat itu nggak harus banyak uangnya. Bermanfaat itu nggak harus pintar juga. Bermanfaat itu ketika kita berakhlak. Bermanfaat itu ketika kita membantu orang, walaupun sekedar angkat piring, walaupun sekedar angkat piring, walaupun sekedar mencuci piring. Di sisi Allah bagi kita sesuatu yang remeh, tapi bagi Allah kita termasuk orang yang bermanfaat. Dan orang yang bermanfaat itu adalah orang yang luar biasa. Terus kedua, ij'al qiyamakal islamiyah hilal mi'ara. Jadikan nilai-nilai keislaman adalah standar. Boleh kita pulang-pulang main futsal sama teman, boleh. Tapi ingat, jangan sampai ngikut terjerumus ketika enggak sholat atau ketika berbuat jelek. Kalau bisa, kita main futsal sama mereka. Ketika azan, kita yang ngajak mereka sholat. Kita main game sama mereka. Ketika azan, kita ngajak mereka sholat. Jadi yang jadi standarnya itu adalah ridhonya Allah. Boleh main, boleh. Tapi jangan lupa sholat, jangan lupa tutup aurat, jangan lupa untuk menjaga batas dengan perempuan. Malah kita yang menjaga diri kita dan kita yang menjaga teman-teman kita. Biar apa? Tidak terjerumus dalam dosa. Ingat, orang yang cinta pasti akan menasehati. Man ahabbaka nasuhaka, kata Rasulullah. Man ahabbaka nasuhaka, barang siapa yang mencintaimu, nasuhaka, dia akan menasehatimu. Makanya orang yang paling sering memberikan kita nasihat siapa? Dua orang. Malah saking seringnya memberi nasihat, kita menganggap cerewet. Kita menganggap apa sih? Kita menganggap kayak terusik. Siapa yang selalu memberikan kita nasihat? Dua orang ini. Orang tua sama guru. Cinta yang tulus. Orang tua sama guru. Gak butuh apa-apa.
Mereka nggak mau dari kita uang, enggak. Mereka nggak mau dari kita jabatan kita, enggak. Yang mereka mau adalah kita sukses. Malah lebih dari mereka. Kita menjadi orang yang kaya, lebih kaya dari mereka. Kita menjadi orang pintar, lebih pintar dari mereka. Itulah orang tua. Kenapa? Man ahabbaka nasahaka. Karena orang yang mencintaimu pasti akan menasehatimu. Kita kalau udah kenal namanya cinta, udah Nabi bilang. Secara tidak langsung, kita akan nanya, kita akan perhatian. Makanya rumus cinta itu ada berapa? Ada P3K. Rumus cinta. P3K. Apa P3K? Apa artinya P3K? Pertolongan pertama pada bukan. P3K artinya perhatian, pengertian, pemberian, kasih sayang. Perhatian, pengertian, pemberian, kasih sayang. Itu kalau ingin mendapatkan cinta orang tua, perhatian, pengertian, pemberian, kasih sayang. Kalau ada yang empat ini pasti orang cinta sama kita. Dia ngerti banget sama kita, dia perhatian banget, dia sering ngasih, pasti. Paham? Karena yang namanya cinta itu pinginnya memberi terus. Kalau kita pinginnya mendapatkan, belum cinta. Kalau kita pengen menjadi orang bermanfaat terus untuk orang, itu artinya kita cinta Allah dan Rasulnya, sehingga kita ingin menjadi orang yang bermanfaat. Tapi kalau belum cinta sama Allah, belum cinta sama Rasulnya, udah kita memberi sulit, memberi nggak mau, walaupun mampu, walaupun berapa banyak orang mampu tapi tidak mau. Kenapa? Karena cinta. Mereka belum cinta sama agamanya, mereka belum cinta sama diri sendiri, mereka belum cinta sama keluarganya, mereka belum cinta sama orang lain sehingga tidak mau menjadi orang yang baik, tidak bisa menjadi orang yang bermanfaat. Tapi ketika mereka cinta, mereka akan perhatian sesama muslim. Kurang sehat, udah makan dan sebagainya. Mereka akan pengertian, tidak menyalahkan orang dengan cepat. Mereka akan pemberian itu memberi. Ingat ya, yang namanya cinta itu, kita ini dikasih pulpen. Harganya berapa pulpen? 2.000. Kita tulis di buku, tapi siratannya sampai ke hati. Ketika antum dikasih 2 pulpen sama orang yang antum cintai, antum nggak lihat berapa nominalnya, tapi siapa yang ngasih. Paham? Siapa yang ngasih? Dan cinta itu pengennya memberi, memberi, memberi. Kalau kita mentalnya masih diberi, ketika kita mencintai seseorang untuk mendapatkan, itu artinya bukan cinta. Cinta itu dibagi menjadi 3. Cinta egois, cinta tulus, cinta sempurna. Kapan? Cinta egois itu apa? Ketika kita mencintai untuk merubah seseorang. Tapi itu yang tinggi juga. Orang guru cinta sama santrinya untuk merubah kita, bagus. Guru orang tua cinta sama kita untuk merubah kita, sangat bagus. Cinta yang kedua, cinta yang tulus. Menerima kita apa adanya, kekurangan dan kelebihan kita diterima. Yang 3, cinta sempurna. Dia yang berubah gara-gara mencintai seseorang. Bukan dia mau berubah orang, tapi dia berubah. Makanya itu yang dilakukan sahabat, cintanya cinta sempurna. Mereka berubah karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Sama, kita harus berubah gara-gara orang yang kita cintai, itulah cinta yang sempurna. Ketika kita cinta kepada Allah, kita berubah karena kita cinta sama Allah. Ketika kita cinta Rasul, kita akan berubah karena kita cinta sama Rasul. Nah, itu cara untuk menjadi orang yang seimbang. Satu apa? Menjadi lemah lembut, ramah sama siapapun dan kapanpun. Terus kedua, menjadikan Islam itu standar atau rambu-rambu di dalam kehidupan kita. Harus kita membahagiakan orang, harus, tapi jangan sampai dengan membahagiakan orang itu kita melanggar peraturannya Allah Subhanahu wa taala. Bagus kita menjadi teman setia sama teman kita, tapi jangan sampai gara-gara itu kita melanggar perintah Allah. Dia setia, saking setianya satu teman gaib sholat dia ikut gaib. Dia setia, saking setianya satu nggak ngafal dia juga ikut nggak ngafal. Itu bukan setia namanya, tapi saling membahayakan diri. Kalau orang temannya setia, pasti bukan hanya tentang hafalan, bukan tentang makanan. Makanan ada ditraktir, itu bagus.
Makan ada dibagi itu bagus. Tapi yang lebih bagus lagi ketika antum ngafal, antum ajak teman. Ketika antum ngomong bahasa Arab, antum ajak teman. Ketika kita murojaah, ajak teman. Itu lebih bagus. Kenapa? Karena kebahagiaannya bukan saja di dunia, tapi juga di akhirat. Makanya dikatakan di sini kun ijtimaiyan nafi'an. Jadilah pribadi sosial yang bermanfaat. Walakin, nah, itu ada rambu-rambunya. Tapi walakin akan tetapi fi idhari ma yurdillah, di dalam ranah lingkup keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Boleh main, boleh. Tapi jangan sampai keluar dari rambu-rambu syariat. Main bola dan sebagainya tutup aurat. Main game, yang penting jangan lupa sholat, jangan lupa berbakti. Tapi kita menghafal Al-Quran. Sebenarnya menghafal Al-Quran itu usahakan, mau nggak mau, ridho nggak ridho, seneng nggak seneng, usahakan bagaimana kita itu asyik. Apa asyik itu? Asyikun rindu. Ya asyikul Mustafa itu asyik artinya rindu. Bahasa Arab itu asyik itu bahasa Arab. Asyik itu rindu. Rindu dengan Al-Quran. Ingat sekarang, seandainya kita dapat surat dari orang yang kita cintai, kita akan sering membacanya. Ini Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah. Al-Quran yang kita baca itu pernah keluar dari mulutnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita baca. Artinya alangkah bahagianya kita. Tapi sulit bagi mereka yang tidak paham, yang tidak mengenal cinta. Karena orang kalau udah cinta itu, kalau udah cinta game, nggak lihat waktu. Makan lupa, tidur lupa. Karena udah cinta. Nah itu yang kita sekarang paksa diri kita. Bagaimana cara kita biar cinta kepada Al-Quran. Sehingga sebagaimana orang-orang lalai itu bahagia dengan kelalaiannya. Ahli maksiat bahagia dengan kemaksiatannya. Kita juga berusaha menjadi ahli taat yang bahagia dengan ketaatan. Ingat, kita itu kalau masalah kejelekan pinter. Tapi kalau masalah kebaikan, kepintaran kita agak kurang. Kalau masalah main game, kalau masalah main media sosial, kita bisa jaga. Kita bisa menghilangkan rasa ngantuk dan sebagainya. Kalau mau melanggar, kita pinter untuk sembunyi. Tapi untuk taat, kita nggak bisa. Karena apa yang membedakan? Karena rasa cinta kita. Cinta kita kepada maksiatan dan cinta kita ke dalam ketaatan, itu yang berbeda. Kalau cinta kepada Al-Quran tidak akan pernah bosan. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, "Idza tahural qalbu lam yashba' min qiraatil Qur'an." Orang yang hatinya bersih tidak akan pernah kenyang daripada Al-Quran. Kalau ada orang bosan dengan Al-Quran, itu hatinya artinya ada sesuatu di dalamnya, ada kotoran. Makanya caranya, bagaimana cara kita menghilangkan kotoran yang ada dalam hati? Satu, dengan cara khidmah, membantu orang, mau nyapu, mau membersihkan WC, mau menyapu kamar. Ini kamar wasih kotor, nggak ada yang sapu, kita yang sapu dengan niat untuk membersihkan hati kita. Jangan sampai ada aba wastakbar. Apa aba? Enggan. Wastakbar sombong. Kan bukan saya. Anda nggak pantas cuci di sini. Anda nggak pantas bersihin WC. Anda nggak pantas menganggap dirinya lebih daripada teman sehingga nggak mau nyapu, nggak mau bersih bersih, nggak mau disuruh. Itu aba wastakbar. Itu makin apa? Hatinya makin sakit. Kisah cerita sekarang. Hafizul Quran wa saudul haibati. Hafiz, penghafal Al-Quran wa saudu, dan menjaga haibah, kewibawaan. Kana syabun. Apa syabun? Syabun apa artinya syabun? Seorang pemuda. Di sini syabun. Setiap kisah itu pasti ada syabunnya. Seorang pemuda yud'a, di apa? Yud'a itu apa? Syabun. Bukan, kalau sabun bahasa Arabnya sobun. Kan udah kemarin. Ini syabun pakai sya.
Yud'a dipanggil. Yud'a dipanggil siapa namanya? Raqi. Yahfazul Quran. Yahfazul Quran apa dia? Ya. Wa ya'ishu dan dia hidup bihadi ayatihi bihadi ayatihi dengan hadi apa petunjuk ayatihi ayat-ayat Al-Qur'an fi ahadil ayami fi di dalam ahadi satu ayam hari di dalam pada suatu hari gitu. Wa bainama kana yasiru dan ketika bainama itu ketika yasiru dia jalan sara yasiru jalan ma'a walidihi bersama walidihi orang tuanya. Walid itu artinya orang tua. Fisuqi, suq apa artinya suq? Pasar. Itu banyak bahasa Arabnya di sini. Iktaraba minhu, iktaraba mendekati. Iktaraba minhu apa? Iktaraba mendekati. Sadiqun lahu. Sadiq apa artinya sadiq? Teman. Sahib, sadiqun zamilun teman. Sadiqun teman lahu, temannya. Yud'a apa dipanggil nama temannya itu siapa? Suhail atau yang terkenal namanya Suhail. Apa kata temannya? Waqala dan dia berkata, limada kenapa? La tusayiruna kamu tidak bergaul dengan kita. Kalau sayara itu sebenarnya artinya menyesuaikan diri atau menuruti. Sayara yusayiru sayaratan. Artinya sayara itu menyesuaikan diri atau mengikuti. Kami, kenapa kamu tidak mengikuti kami? Di dalam ba'di sebagian umur perkara-perkara atau keadaan-keadaan. Artinya kenapa ketika main atau enggak main ketika pakaiannya kita kayak gini, kenapa antum enggak juga kayak gitu? Ya Raqi, limada tabdu? Kenapa tabdu itu kamu tampak? Tabdu artinya kamu tampak. Daiman, apa daiman? Daiman abada daiman selalu. Jadan. Jadan itu apa? Serius. Artinya serius itu apa bahasa Arabnya? Jadun. Jadan serius. Mukhtalifan. Mukhtalifan berbeda. Anda dari kami. Fi libasika. Apa libas? Nah, di dalam pakaianmu. Wa kalamika dan di dalam perkataanmu. Kenapa antum berbeda sama kita? Sya'ara raqi lillahzah bidhagti. Sya'ara apa sya'ara? Merasa. Lahzah apa lahzah? Sebentar. Bidhagti apa dhagti? Tekanan. Merasa tertekan. Terus lakinnahu apa akan tetapi dia ajaba menjawab bihuduin dengan tenang wathiqatin dan percaya diri. Ketika ditanya kok ini berbeda sama kita, pakaiannya berbeda, semuanya berbeda. So, ada rasa tekanan dalam hatinya. Artinya rasa berat. Tapi dia jawab bihuduin dengan tenang, wathiqatin dan percaya diri. Apa katanya Rocky? Li'annani ahmilu kalamallah fi qalbi. Karena saya hamala itu apa dia? Hamala yahmilu membawa kalamallah firman Allah artinya Al-Qur'an fi qalbi di dalam hatiku. Kalau udah barang bagus pasti bungkusnya juga lebih bagus. Kalau kita belanja itu yang harga 10.000 dikasih plastik. Kalau belanjanya harga 100.000 plastiknya lebih bagus. Harganya sejuta lebih bagus lagi.
sarung, pakaian semua semakin mahal harganya, semakin bagus apa gilafnya, semakin bagus penutupnya sama. Hati kita ketika semakin bagus, perangai kita juga akan lebih bagus lagi. Ketika yang masuk dalam hati itu adalah Al-Quran, maka perangai kita juga akan lebih bagus akhlak kita itu bos. Terus wa uridu, apa uridu? An Aisyah, hidup uridu saya ingin an Aisyah, untuk hidup saya hidup bima yurdihi, dengan apa yang Allah ridhoi. Terus rujulati, apa rujulah itu? Kesatrianya, jiwa kesatria. Rujulah itu kemarin udah kan itu rujulah. Rujulati, dan kesatriaanku. Wa waqari, dan kewibawaanku. Waqar itu wibawa. Rujulah jiwa kesatria. Artinya dia rojul, laki-laki beneran. Laki-laki beneran itu gak ngeluh, gak putus asa. Itu rujulah. Tidak mau semena-mena, itu rujulah rojul. Waqar dan kewibawaan. Huma, yang dua itu, kesatriaanku, kelaki-lakianku dan kewibawaanku, zinati wa haibati. Zinah itu apa dia? Hiasan. Zinatun itu hiasan. Wa haibati, dan kehormatanku. Ta'athara itu apa? Terpengaruh. Ta'athara terpengaruh. Suhail bikalamihi, dengan perkataannya. Wa bada'a, dan mulai. Yu'idu at-tafkir. Wa bada'a yu'idu tafkir. Bada'a yu'idu itu memulai tafkir, mulai berpikir. Siapa? Suhail. Fi hayatihi, di dalam kehidupannya. Ba'da fatrah, ba'da setelah fatrah waktu, artinya setelah beberapa waktu. Nah, itu bahasa Arabnya. Setelah beberapa waktu, setelah selang beberapa waktu, ba'da fatrah. Setelah beberapa waktu, ba'da setelah fatrah waktu, ada ila raqi, ada apa artinya ada? Ada ya'udu audan. Apa ada? Kembali. Ada ila raqi, kembali ke raqi. Wa qala, ada kembali ila raqi, kepada raqi. Di sini mufradatnya luar biasa Allah. Antum tulis kalau bisa hafalin mufradatnya, bukan kitab. Mufradatnya antum hafalin. Biar ntar ketika baca kitab yang lain juga antum bisa terjemahin dan bisa paham. Wa qala kalimatuka, perkataan-perkataanmu, ja'alatni, menjadikanku, aro itu apa nih aro? Ro'a yaro. Yaro dia melihat. Kalau aro, saya melihat. Taro, kamu melihat. Naro, kami melihat. Ja'alatni aral umur, membuat, menjadikan saya aro, melihat umur, perkara-perkara, bisyaklin, atau umur itu perkara-perkara atau keadaan-keadaan, bisyaklin, dengan bentuk mukhtalif yang berbeda. Syakl itu bentuk atau cara, mukhtalif yang berbeda. Terus uridu, saya mau, an ata'allama, belajar, minka, darimu, kaifa, bagaimana, akunu, saya menjadi, qawiyan, kuat, bimabadi'i, apa mabadi? Dengan prinsip-prinsipku. Mabadi itu prinsip. Mabdaun qawiyun, prinsip yang kuat, artinya komitmen. Mabadi itu artinya mabadi'i bimabadi, artinya prinsipku. Bagaimana aku bisa bayangin Suhail temannya Rocky karena dia tetap menjaga kehormatan,
Dia tetap menjaga apa yang ada dalam dirinya, tapi tidak juga membuat jarak sama temannya sehingga temannya penasaran. Sehingga temannya penasaran. Dia bergaul, tapi bergaulnya tetap dalam ranah apa yang Allah ridhoi. Pakaiannya, dia bergaul sama orang tetap, tapi pakaiannya tetap dia jaga. Sebagaimana dia seorang penghafal Al-Quran. Artinya apa? Ketika kita pulang, kita bergaul sama teman, cukuran kita nggak harus ngikut cukuran teman. Pakaian kita nggak harus ngikut pakaian teman. Kalau seandainya cukuran dan pakaiannya tidak sesuai dengan rambu-rambu syariat agama. Pakaian kita tetap rapi, pakai takwa dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Untuk menjaga syariat dan untuk menjaga apa yang ada dalam diri kita. Dan ingat ya, ketika kita menggunakan pakaian yang baik, ketika kita menggunakan sunnah dan lain sebagainya, sebenarnya kebaikan itu yang menjaga diri kita. Karena ketika kita pakai peci, ketika kita pakai takwa, celana atau sarung, kita akan menjaga diri dari kemaksiatan. Minimal tidak mungkin melihat kiri kanan, tidak mungkin melihat perempuan. Kenapa? Karena kita malu sama peci kita, malu sama takwa kita, malu sama sarung kita. Tapi ketika kita keluar pakai celana pendek, terus nggak pakai peci ya, nggak mungkin tuh celana pendek pakai peci. Celana pendek, terus kaos biasa, pasti itu akan ada potensi untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena kita nggak pakai peci, kita nggak malu sama diri kita sendiri dan orang juga nggak tahu kita. Kita pakai celana pendek, kita tidak akan malu karena orang nggak tahu kita. Tapi ketika kita pakai sarung, pakai celana, pakai gamis, pakai koko, pakai busana muslim, ketika pakai peci, kita akan malu untuk berbuat maksiat. Makanya apapun yang kita lakukan di dalam syariat agama itu sebenarnya menjaga diri kita. Bayangin kita keluar pakai peci semua. Kira-kira ada cewek kita lirik enggak? Walaupun dalam hati ini bagus, ini cantik dan lain sebagainya. Tapi ingat ini ada yang menjaga kita. Apa itu? Peci. Ketika kita di rumah pakai peci akan menjaga diri. Peci yang menjaga kita. Apalagi ketika kita pakai peci, kita selalu kemana-mana bawa Al-Quran, pasti Al-Quran akan menjaga kita dari maksiat. Al-Quran akan menjaga kita dari yang namanya kemungkaran dan lain sebagainya. Makanya apapun yang kita lakukan itu baliknya kepada kita. Maka Imam Syatibi beliau mengatakan, innama ju'ilati syara'i'u limaslahatil ibad. Apa dia? Syariat-syariat itu diciptakan oleh Allah untuk manusia untuk kemaslahatan diri kita sendiri. Terus fi alamit tawasul ar-raqmi. Fi alamit tawasul ar-raqmi. Di dunia komunikasi alam itu apa? Dunia. Tawasul ar-raqmi apa? Media sosial. Alam saling medsos lah. Sosial media. Alam itu dunia. Tawasul ar-raqmi media sosial. Kana raqi harison. Raqi itu haris. Sangat semangat ala sauni haibatihi. Sauni menjaga haibatihi kewibawaannya. Selesai ini baru selesai. Innama talaba minhu. Innama ketika talaba meminta minhu dari raqi, minhu darinya, asdiqa'u teman-temannya. Sadiq jamaknya asdiqa. Kalau sahib ashab, zamil zumala. Innama ketika talaba meminta minhu darinya, asdiqa'uhu teman-temannya, nashra suwarin, untuk nashra itu menyebarkan. Kalau bahasanya sosmed itu memposting. Apa? Nashra memposting. Kalau nashra itu arti aslinya itu nasyara itu menyebarkan. Karena kita membahas tentang sosial media, nashra itu menyebarkan, artinya memposting. Suar, apa suar itu jamak dari surah. Surah itu foto. Oh, foto itu surah, jamaknya suar. Memposting foto-fotonya.
Bisyaklin mustamir. Syakl itu dengan cara mustamir, terus menerus. Artinya temannya menyuruh dia untuk selalu memposting fotonya terus menerus. Li'idhar, apa idhar? Untuk menjelaskan, untuk menampakkan. Azhar itu menampakkan atau memperlihatkan atau menunjukkan tafasil, detail hayatihi, hidupnya. Temannya meminta kepadanya untuk memposting foto-foto dengan cara terus continue, terus menerus, li'idhar, untuk menampakkan, memperlihatkan tafasil, rincian hayatihi. Artinya semua orang tahu dia lagi sedih ketahuan, dia lagi senang ketahuan, dia lagi di rumah ketahuan, dia lagi di kamar ketahuan, dia lagi di kamar mandi ketahuan, semuanya diposting. Mau makan, foto dulu. Mau makan, kirim foto dan lain sebagainya. Teman-temannya menyuruh, qala bithabatin. Dia tetap berkata. Qala, dia berkata bithabat. Tabat itu tetap dalam prinsip. Tabat tetap artinya tegas. Hayati laisat lil arodi. Hayati, hidupku, laisat, bukan, lil arodi. Arodi itu menampilkan. Hidupku bukan untuk ditampilkan atau dipertontonkan. Arodi itu menampilkan. Ana mas'ulun, saya mas'ul. Apa mas'ul itu? Ditanya atau bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Fatahilah. Kum. Suruh berdiri. Fatahilah. Wudu. Ana mas'ulun, saya dipertanyakan. Amam Allah, bertanggung jawab. Amam Allah, di sisi Allah. An, dari, kulli, setiap, ma, apa-apa, af'aluhu, yang saya kerjakan. An, dari, kulli, setiap, ma, apa-apa, af'aluhu, yang saya kerjakan. Warajul al-hakiki, laki-laki sejati. Rajul, seorang laki-laki, al-hakiki, sejati. La yaj'al, tidak menjadikan, min, dari, nafsihi, dirinya, sil'atan rakhisatan, barang yang murah. Rakhisah itu murah. Sil'ah, barang. Sil'ah itu barang dagangan sebenarnya. Sil'ah, barang. Rakhisah, yang murah. Fi, di, a'yun, mata, sini pandangan. Fi a'yuninas, di pandangan manusia. Dia tidak menjadikan dirinya orang yang murahan. Sehingga sedikit-sedikit posting, sedikit-sedikit, apalagi na'udzubillah min dzalik, yang diposting itu adalah perempuan. Yang diposting adalah pacarnya. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzu, kami berlindung, min dzalik, dari hal itu. Tilka itu al-ijabah, jawaban, atharat, mempengaruhi atau membuat bekas. Athar itu mempengaruhi atau membuat bekas. Fi asdiqaihi, di dalam, atau fi, pada asdiqaihi, teman-temannya. Hatta qala ahaduhuma, hatta, sampai atau sehingga, qala, berkata, ahaduhum, salah satu dari mereka. Ahadu, satu, hum, mereka, salah satu dari mereka berkata, laqad ta'allamtu, sungguh, ta'allamtu, aku sudah belajar, minka, darimu, annal haibata, sesungguhnya wibawa, laisat, bukan, fi kathrati, pada banyak al-mutabi'in, pada banyak pengikut. Laisat fi kathratil mutabi'in, bukan pada banyak pengikut. Bal, akan tetapi, fi, di, atau pada, taatillah, taat kepada Allah. Wa saudin nafsi, dan menjaga diri. Risalah bin Raqi likulli hafid, pesan, risalah apa? Pesan bin, dari Raqi likulli, untuk setiap hafiz, penghafal.
Ya ya fatayal Qur'ani, wahai pemuda Al-Qur'an. Fataya itu apa? Fataya pemuda. Fata itu pemuda. Fata. Ya fatayal Qur'ani. Apa? Dakhala fataya. Ya fatayal Qur'ani, wahai pemuda Al-Qur'an, inna saunal haibati, sesungguhnya sauna menjaga haibah kewibawaan, wat tahulli dan menghiasi diri, bi akhlaqil rajulah, dengan akhlak rajulah, dengan akhlak rajulah kesatria, atau benar-benar lagi gak mengeluh, jadi orang bermanfaat, gak pernah jadi masalah, gak pernah putus asa, itu rajulah. Menghiasi diri dengan akhlak laki-laki sebenarnya, laki-laki sejati atau kesatria. Huma itu berdua, huma itu artinya hebah, wibawa, dan menghiasi diri. Ikas cerminan, adalah cerminan linuril Quran, untuk cahaya Al-Quran, atau min nuril Quran, dari cahaya Al-Quran, fi hayatika, di dalam kehidupanmu. Ij'al, jadikanlah af'alaka, perbuatan-perbuatanmu, wa kalimatika, dan perkataan-perkataanmu, inikasan, cerminan, lima yurdillah, ikasan cerminan lima, terhadap apa-apa yurdillah, yang Allah ridhoi. Wakun, dan jadilah qudwatan, contoh. Wakun, dan jadilah contoh, qudwatan, contoh atau teladan. Teladan atau contoh. Qudwah itu teladan atau contoh. Fil quwwah, di dalam kekuatan, artinya enggak cepat putus asa ketika berjuang. Fil quwwah wal hikmah, dan di dalam kebijaksanaan, artinya enggak cepat menyalahkan orang. Kuah, dia kuat, enggak cepat mengeluh, enggak cepat putus asa. Hikmah, kebijaksanaan, dia tidak pernah menyalahkan orang. Ketika ada masalah, dia selesaikan. Kamar kotor, dia ambil sapu, dia selesaikan, bukan menggerutu. Wal waqar, dan kewibawaan, dan kewibawaan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qisah saniyah yudaris. Qisah tuhfah man yudaris. Manil mudaris. Ustaz Fatih atau Ustaz Sabili? Ustaz Sabili min yaumil itsnain ila yaumil arbi'a. Akhlaqul Qur'aniyah al-faqir min yaumil itsnain ila yaumil arbi'a. Kadzalik tuhfah min yaumil itsnain ila yaumil arbi'a, Ustaz Sabili.